Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam menapaki hidup di dunia ini, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai cobaan, mulai dari kesedihan, rasa sakit, kekurangan harta, musibah, dan lain sebagainya. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim, hakikatnya adalah cermin kecintaan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela menimpakan azab yang tidak terperi sakitnya di akhirat kelak, hingga Ia menggantinya dengan azab dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa. Jadi, semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat, karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya. Lalu, modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi ujian di kehidupan dunia fana ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menghadapi cobaan di kehidupan dunia ini. Salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita pada saat menghadapi musibah adalah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting kunci menghadapi berbagai ujian dan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sehingga pada saat kita menghadapi musibah, yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratu illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Selain posisi sabar dan sholat sebagai dua hal penting dalam menghadapi ujian dan musibah dalam kehidupan, sabar dan sholat juga memiliki dua fungsi utama. Pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Karena jika seorang hamba bersabar dalam menghadapi setiap musibah atau ujian yang Allah berikan, niscaya masalah atau ujian yang dihadapinya akan menjadi ringan. Kesabaran dalam menghadapi cobaan dapat digolongkan sebagai sebuah sikap untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menunjukkan sikap bahwa seorang muslim tersebut ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah juga memberikan pujian yang tinggi kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap kesulitan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderita, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar atau imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah surat kedua ayat 177. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pahala orang-orang yang bersabar tiada batasnya, karena memang sesungguhnya tidak ada batas kesabaran bagi seorang muslim. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. An-Nahl surat ke-16 ayat 96. Kedua, salat adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad bin Shalih
Utsaimin, salat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu kana idza hazabahu amru faza ilas shalah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengalami sesuatu masalah, beliau segera melakukan salat. HR Abu Daud. Dalam Syarh Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi, salat merupakan benteng jitu menghalau perbuatan buruk atau keji dan mungkar. Salat merupakan hubungan transenden antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dikeluhkan hamba insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.